Hari ini kita tadi sidang dengan agenda kesimpulan dari pemohon dan juga para termohon. Nah, yang dimana pada intinya dalam kesimpulan yang kita sampaikan bahwa fakta hukum sesuai temuan dalam penyidikan dan dalam pemeriksaan persidangan pra peradilan perkara aku bahwa pelapor untuk laporan polisi nomor LPA 547 Romawi dan seterusnya atas nama pelapor Andrian Bagus Pratama SH, anggota Polri aktif dengan laporan tipe A, dan saksi ahli bernama Dr. Warasman Marbun SHM Hum yang dihadirkan para termohon melalui kuasanya anggota bidang hukum Polda Metro Jaya adalah merupakan purnawirawan Polri sebagaimana pada kurikulum vitae yang dimajukan dalam persidangan pra peradilan perkara aku sebagai saksi ahli. Menurut hemat kami kuasa dari pemohon merupakan bentuk ketidakprofesionalan para termohon yang telah melakukan tindakan upaya paksa berupa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan serta penyidikan terhadap atas diri yang dilaporkan, yaitu pemohon, walaupun dengan tanpa bukti permulaan yang cukup, bahkan belum pernah melakukan, di mana pemohon atas nama Francisca Chandra Novitasari alias Siskae melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Januari 2024 sudah mengajukan permohonan prapit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 07 Pitpra 2024 dengan relas panggilan nomor W10 U3 garing 1216 garing HKJ titik 02 garing 01 garing 2024 garis pengubah 053 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk hadir pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 9 WIB, akan tetapi pihak termohon tidak hadir tanpa ada keterangan yang diduga keras tidak patuh terhadap perintah pengadilan berdasarkan kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun 2009 yang telah memanggil para termohon pra peradilan. Kemudian bahwa pemohon setelah menetapkan sebagai tersangka dan pemanggilan kedua dengan surat nomor SPGL dan seterusnya untuk datang ke unit 3 subdit 4 dan seterusnya hari Jumat tanggal 15 Januari 2024 pukul 9 WIB menghadap penyidik Kompol A Sanchez Sebayang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 junto pasal 34 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, bahwa akan tetapi tersangka sebagai pemohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Januari 2024 mengajukan surat permohonan nomor 27 garing 1 garing TAG titik AA garing 2024 perihal permohonan untuk menunda proses pemeriksaan lanjutan terhadap Francisca Chandra Novitasari alias Siskae dengan alasan dengan mengajukan pra peradilan untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal melalui lembaga peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara pada pasal perkara nomor 07 Pitpra 2024 PNJKT sel atas penetapan sebagai tersangka sebagaimana yang diatur pada pasal 80 KUHP, sehingga pemohon menolak dinyatakan mangkir atau tidak kooperatif. Namun para termohon melakukan tindakan yang arogansi dengan menunjukkan kekuasaan atau kewenangannya yang dimiliki dari negara dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon. Hingga saat ini lebih dari 20 hari sudah ditahan di rumah tahanan negara Polda Metro Jaya. Bahwa sebagaimana menurut keterangan saksi ahli yang diajukan para termohon dalam persidangan pra peradilan perkara aku, hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur aturan yang lebih rendah tidak dapat
melangkahi undang-undang yang lebih tinggi di atasnya, sehingga menurut saksi ahli Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lebih tinggi dari peraturan Kapolri, dan penyidik Polri wajib patuh kepada KUHP. Artinya hak hukum daripada Francisca Chandra Novitasari alias Siskae untuk melakukan upaya hukum terhadap pra-peradilan tidak dijalankan sesuai perintah undang-undang karena mengutamakan Perkap Kapolri yang dimana menyalahi ketentuan hierarki undang-undang, sehingga ternyata sebagai fakta hukum membuktikan penyidik Polda Metro Jaya secara de jure maupun de facto telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum serta melawan ketentuan undang-undang adalah temuan dalam persidangan pra-peradilan perkara Akuo. Seperti itu dia. Jadi kesimpulannya gimana Bang? Jadi pada intinya dalam kesimpulan itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tindakan yang memaksakan klien kami menjadi tersangka seperti itu, dan dengan alasan kemarin itu oleh penyidik yang mengatakan bahwa Francisca Chandra Novitasari tidak kooperatif, tetapi pada tanggal 18 kami sudah mengajukan permohonan, sehingga menurut kami apa yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya adalah kurang tepat, seperti itu. Jadi disangkanya tidak kooperatif oleh pihak penyidik mungkin ya Bang? Iya, sehingga dilakukan penangkapan dan penahanan kepada Francisca Chandra Novitasari pada tanggal 24 dan dilakukan penahanan tanggal 25 Januari 2024. Sekarang totalnya sudah lebih dari 20 hari ditahan, tapi mungkin dari pihak penyidik sendiri mengabulkan atau gimana Bang penangguhannya? Kita sudah ajukan penangguhan, tetapi sampai sekarang belum ada belum ada disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya apakah dikabulkan atau tidak permohonan kami. Kapan Bang mengajukan penangguhan? Kemarin kami mengajukan penangguhan itu di bulan Februari, itu pada tanggal 25 Januari. Kemudian kami juga karena kemarin belum ada bukti yang menyatakan surat sakit dari Francisca, kemudian kami mengajukan kembali lagi surat permohonan penangguhan. Tetapi sampai sekarang belum ada informasi ataupun belum ada kepastian daripada penyidik Polda Metro Jaya terkait penangguhan. Kalau soal surat dari rumah sakit di Polri itu seperti apa Bang? Psikotesnya yang kemarin? Karena begini, kemarin kita dipanggil untuk katanya supaya hadir karena Siska akan dilakukan pemeriksaan oleh psikolog. Tetapi kami hanya hadir di situ. Kemudian setelah itu kami diminta di luar, sehingga kami tidak tahu apa-apa saja yang dilakukan pada saat pemeriksaan terhadap Siska terhadap klien kami. Terakhir kemarin pas psikotes itu tanggal berapa Bang? Saya lupa ya. Tapi baru-baru ini pas selama persidangan apa gimana? Ya, setelah kemarin kita mengajukan permohonan penangguhan itu, pihak daripada Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan kembali terhadap Siska atau klien kami. Hasilnya belum ada Bang? Hasilnya belum ada, sampai saat ini belum ada disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kondisi Siska sendiri nih sekarang lebih dari 20 hari seperti apa Bang update-nya? Kondisinya Siska sekarang ini tentu dia makin kurus ya. Kalau kita lihat kemarin dia makin kurus. Kemudian dia hanya banyak tersenyum, ya kan, ketawa, banyak ketawa seperti orang yang memang memiliki gangguan, kan gitu, seperti itu. Karena tekanan mungkin. Iya, dengan secara tekanan seperti itu. Nanti selanjutnya mungkin si prosesnya Bang selanjutnya. Besok putusan, dan kita yakin dan percaya apapun yang diputus oleh hakim Rapid nomor 24 itu adalah memang putusan yang memang menurut
kita adalah putusan yang memang betul-betul mencerminkan rasa keadilan seperti itu. Oh bang, kan yang soal tadi yang kesehatan kan, waktu itu kan dari polisi memeriksa terus udah bang ngajuin yang tes pemeriksaan independen gitu kan. Tes pemeriksaan independen itu artinya jadi hingga saat ini kami sudah mengajukan surat permohonan supaya dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada Siskaya secara independen. Namun hingga saat ini belum ada hasil daripada surat permohonan kami itu. Belum ada disampaikan oleh penyidik apakah dikabulkan atau tidak, seperti itu. Itu kapan ya bang pengajuan independen itu? Kemarin kita mengajukannya itu di tanggal 15 Januari. Iya. Tanggal 18 Januari 2024. Yang buat pemeriksaan independen itu? Iya.